Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya bahagia. Ya, dan semoga semuanya sudah menjadi anak-anak baik ya selama seminggu yang sudah kita lalui. Kita akan memulai acara sekolah sahabat anak-anak kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Sekarang kami akan mulai acara sekolah sahabat anak-anak kami. Biarlah Tuhan beserta dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Acara sekolah sahabat kita hari ini ada sebuah cerita dengan judul Kapanpun Dimanapun. Nah, ayatnya terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 12. Ikutin ya. Yeremia 29 ayat 12. Datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Ya, ceritanya tentang apa ya? Mimi inget nggak? Inget. Oke, kita cerita dulu ya ke teman-teman. Ceritanya, jadi pada waktu itu, waktu malam masih gelap, kemudian burung-burung malam masih bernyanyi, dan orang-orang sedang tertidur lelap. Di situ ada seseorang yang mulai berjalan perlahan. Dia berjalan menelusuri perumahan penduduk di kampung itu. Kemudian dia naik ke sebuah bukit. Dia mencari tempat yang sunyi di sana. Dan di sana dia bertelut, kemudian berdoa. Siapakah orang itu? Mimi tahu siapa? Siapa ya? Yesus. Oh iya, itu adalah Yesus. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus setiap hari pada malam hari menjelang pagi hari. Saat orang-orang masih tertidur lelap, dia sudah bangun. Dia berjalan mencari tempat yang sunyi di atas sebuah bukit untuk dia bisa berdoa, berbicara kepada Bapa di surga. Dia senang sekali melakukan hal ini. Setiap pagi dia selalu berdoa kepada Bapa, meminta pertolongan kepada Bapa di surga untuk membantunya melakukan tugas yang akan dia lakukan pada pagi hari, siang hari, sampai satu hari itu selesai. Dia meminta tolong kepada Bapa agar dia diberikan kekuatan. Setelah dia berdoa, dia akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Apa yang Yesus lakukan setiap hari? Lihat, ada banyak sekali orang-orang yang selalu menunggu Yesus. Orang-orang suka mendengarkan Yesus bercerita setiap hari. Ada anak-anak kecil juga suka sekali untuk didoakan, suka sekali mendengarkan Yesus bercerita. Setiap hari seperti itu, mereka akan selalu menunggu Yesus. Lihat, ada seseorang yang Yesus sembuhkan. Dia yang tadinya tidak bisa berjalan, akhirnya bisa berjalan. Yesus menyembuhkannya. Itulah yang setiap hari Yesus lakukan setelah dia berdoa pada pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Dia berdoa khusus kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya selama dia bertemu dengan orang-orang ini, dia akan berkata-kata dengan baik, bisa menyembuhkan mereka dan memenuhi setiap kebutuhan mereka. Dan Allah selalu menjawab doa-doa Yesus. Dia akan menolong Yesus
merasa aman dan tenang. Waktu Yesus mulai berdoa, hatinya dipenuhi dengan cinta kasih. Dia sangat senang untuk bertemu dengan orang-orang ini. Dan saat Yesus bertemu dengan mereka, menyembuhkan mereka, di dalam hati Yesus juga selalu berdoa supaya apa yang dia lakukan adalah seturut dengan kehendak Bapa di surga. Nah, kita juga bisa berbicara kepada Bapa di surga sama seperti Yesus loh. Jadi, Yesus selalu berdoa di dalam hatinya saat dia menyembuhkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit, menghibur mereka, dan juga bercerita kepada mereka, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, adik-adik juga bisa berbicara kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun, saat di dalam mobil, saat di dalam rumah, dimanapun adik-adik berada, saat adik-adik merasa takut, saat merasa senang, sedih. Adik-adik bisa berbicara di dalam hati kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Sama seperti Yesus mengajarkan kita supaya kita selalu berbicara kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun, saat senang, susah, saat sedih dan takut. Jangan lupa untuk selalu berbicara kepada Tuhan. Kita akan menyanyi lagu. Lagu apa? Dari ayat Alkitab. Lagunya di 1 John 5:14. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. He hears us. That if we ask anything according to His will, and if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. He hears us. That if we ask anything according to His will. Sekarang kita akan art and crafts dulu ya. Kita akan membuat sesuatu. Kali ini kita akan membuat sebuah prayer book. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah kertas warna-warni yang agak tebal. Seperti ini, bisa kertas asturo atau kertas apa saja yang tebal seperti ini. Warna-warni ya. Terus gunting, bolpen, spidol, pembolong kertas, dan satu lagi adalah tali atau pita. Ya, ini satu lagi. Caranya, yang pertama kita ambil satu kertas, kita tumpuk begini. Oh ya, saya bilang ini 5 kertas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 warna yang berbeda. Ya, ini ada pink, ada merah. Kita begini, tumpuk. Kemudian, sini Nemi, coba tangannya berdiri. Terus kita taruh tangan kita di sini. Nah, seperti ini. Terus kita ambil bolpen. Nah, terus kita bentuk tangan kita, gambar ya. Dede. Ya, Dede juga nanti.
kita gunting kertasnya ya, mengikuti bentuk tangan yang sudah kita bikin tadi. Seperti ini. Nah, ini ditumpuk, ada 5 kertas, jadi sekali potong bisa langsung jadi 5-5-nya. Warna-warni seperti ini ya. Kita tumpuk lagi. Setelah ini kita akan kasih lubang dengan pembolong kertas. Bawah. Nah, 5 kertas ini kita akan susun seperti ini. Nemi mau yang paling atas warna apa? Biru. Ya udah, kita warna blue paling atas. Kemudian kita akan lubangi dengan pembolong kertas di bagian kelingkingnya ya, di sini. Kita kasih tanda dulu 2. Kemudian kasih space 2 jari, kemudian kita angkat mati begini ya, jangan terlalu kencang, jadi masih bisa ditarik seperti ini. Nah, ini nanti bentuknya kenapa dia tidak terlalu kencang, supaya waktu dibuka dia akan terbuka seperti tangan yang terbuka sedang berdoa. Gini ya. Kita setelah jadi bukunya, kita akan tulis di masing-masing jarinya angka. Yang jempol kita kasih angka 1. Kita mulai dari jempol ya. Jari pertama kita kasih angka 1, telunjuk kita kasih angka 2, jari tengah 3, jari manis 4, kelingking 5. Ya. 1 2 3 4 5. Kemudian kita akan tulis. Ini adalah langkah-langkah kita akan berdoa, karena ini adalah prayer book kita. Yang pertama kita akan isi di sini, kita tulis begini ya, praise. Kita sudah tulis angka 1 2 3 4 5 dan kita sudah isi. Ini adalah langkah-langkah di mana adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Yang pertama adalah praise God, artinya memuji Tuhan. Kemudian yang kedua adalah confess your sin, memohon ampun untuk dosa-dosa kita. Yang ketiga, thank God, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang keempat itu adalah pray for others, kita mendoakan dulu orang lain. Kemudian yang kelima adalah pray for yourself. Yang terakhir kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Nah, setelah di sini sudah tahu langkah-langkahnya, kita akan isi di dalam bukunya. Ini adalah tugas adik-adik bersama dengan mamanya. Jadi yang pertama apa ya? Oh, praise God. Jadi kertas yang pertama di sini, nanti adik-adik yang sudah bisa menulis bisa tulis sendiri puji-pujian untuk Tuhan. Apa ya puji-pujiannya yang diberikan untuk Tuhan? Yang belum bisa menulis bisa minta tolong mamanya untuk diajarkan pujian untuk Tuhan. Ditulis di sini. Kemudian yang kedua tulis di sini. Begitu seterusnya sampai halaman terakhir. Tulis doa-doanya di sini. Seperti itu contoh dari prayer book yang kita bikin kali ini. Semoga prayer book ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Untuk menutup acara kita sama-sama berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami dalam acara anak-anak kali ini. Sertai kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suka berdoa, menurut, dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekian acara kita hari ini, sampai berjumpa lagi, bye-bye.